Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Dwi Puspita dari Prodi Teknik Budidaya Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem laut dalam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ekosistem laut dalam. Ekosistem laut dalam adalah lapisan terbawah dari lautan, berada di bawah lapisan thermocline pada kedalaman lebih dari 1828 meter. Sangat sedikit atau bahkan tidak ada cahaya matahari yang dapat masuk. Ekosistem laut dalam berdasarkan kedalaman laut. Yang pertama, mesopelagik. Mesopelagik adalah lapisan kedalaman laut pada kedalaman 500 meter hingga 1000 meter. Yang kedua adalah abisal. Abisal adalah zona laut dengan kedalaman 4000 meter sampai 6000 meter. Yang ketiga adalah batial. Batial adalah lapisan kedalaman laut pada kedalaman 1000 meter hingga 4000 meter. Yang keempat adalah hadopelagik. Hadopelagik adalah palung laut. Zona ini berada pada kedalaman lebih dari 6000 meter. Apa sih manfaat laut dalam? Laut dalam memiliki peranan yang sangat penting dalam mengontrol iklim di bumi, dengan memindahkan panas dari daerah ekuator menuju ke kutub. Yang kedua, laut dalam menjadi sumber mineral dan pertambangan. Yang ketiga, laut dalam dijadikan sebagai sarana pendidikan dan penelitian. Jenis biota laut dalam. Yang pertama adalah hiu goblin. Hiu goblin adalah spesies hiu laut dalam dengan garis keturunan sekitar 125 juta tahun. Yang kedua adalah anglerfish. Anglerfish adalah ikan bertulang sejati yang umumnya hidup di laut dalam. Habitatnya ada di Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan Samudra Atlantik. Tiga adalah ikan fangtot. Vanatota fish adalah salah satu ikan yang hidup di perairan laut dalam. Habitat dari hewan ini berada di kedalaman 5000 meter dari atas permukaan laut. Yang keempat adalah belut pelikan. Belut pelikan tumbuh dengan panjang hingga 75 cm. Belut pelikan berada di kedalaman antara 500 meter hingga 3000 meter di bawah permukaan laut. Yang kelima adalah ubur-ubur krismon. Ubur-ubur krismon dapat memancarkan cahaya berwarna biru untuk menakuti pemangsa. Yang keenam adalah kepiting laba-laba. Ciri utama dari kepiting laba-laba adalah memiliki kaki tergolong paling panjang di antara seluruh arthropoda. Ditemukan di kedalaman 50-600 meter yang biasanya bersembunyi di lubang saluran bagian laut dalam. Ciri lingkungan hidup laut dalam yaitu 1. Cahaya matahari hampir dikatakan tidak menembus laut, sehingga kondisi laut dalam tersebut gelap gulita dan tidak terjadi proses fotosintesis pada ekosistem ini. Yang kedua adalah tekanan hidrostatik yang tinggi. Yang ketiga adalah pengaruh salinitas yang tinggi. Yang keempat adalah semakin dalam laut maka suhu akan semakin rendah. Yang kelima adalah kadar oksigen rendah. Yang keenam adalah pakan yang sedikit. Faktor pembatas ekosistem laut dalam. Yang pertama yaitu kadar oksigen. Dengan bertambahnya kedalaman laut, maka akan terjadi penurunan kadar oksigen terlarut. Karena proses fotosintesis semakin berkurang dan kadar oksigen yang ada di bawah digunakan untuk pernapasan dan oksidasi bahan-bahan organik dan anorganik. Yang ketiga adalah suhu. Semakin dalam laut, maka suhu semakin rendah karena ketidakmampuan penetrasi cahaya matahari hingga ke laut dalam. Di laut yang sangat dalam, suhu umumnya berada pada kisaran 1-3 derajat Celcius. Yang ketiga adalah salinitas. Di kedalaman 500-1000 meter, harga salinitasnya rendah dan kembali bertambah secara tetap terhadap kedalaman. Terima kasih, mungkin itulah penjelasan tentang ekosistem laut dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.